Halo semuanya, pada hari ini saya akan membahas mengenai pasar modal. Pertama-tama, apa itu pasar modal? Secara umum, pasar modal adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal dikenal dengan bursa efek. Di Indonesia adalah BEI, Bursa Efek Indonesia. Apa saja macam-macam instrumen pasar modal? Ada dua, yaitu saham dan obligasi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Yang kedua, jenis-jenis saham. Pertama, dari segi hak tagih. Ada dua, yaitu saham preferen atau preferred stock, merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Yang kedua, saham biasa, common stock. Pemilik saham memiliki hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferen. Dari segi cara peralihan, ada dua juga. Yang pertama, saham atas unjuk, bearer stock. Tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut, sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Yang kedua, saham atas nama, registered stock. Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut, dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Obligasi. Obligasi adalah instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli disebut kupon. Ada jenis-jenis obligasi. Pertama, dari segi peralihan. Obligasi atas unjuk tidak tertulis nama, obligasi atas nama tertulis nama pemilik. Dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Obligasi dengan jaminan, secured bonds, dan obligasi tanpa jaminan, unsecured bonds. Selanjutnya, dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga. Selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. Ada dari segi penerbit, obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Kalau dari segi jatuh tempo, ada tiga. Obligasi jangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun, obligasi jangka menengah, 1-5 tahun, obligasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Para pemain di pasar modal. Pertama, ada emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi, sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. Tujuannya adalah untuk memperluasan usaha, memperbaiki struktur modal, mengadakan peralihan pemegang saham. Yang kedua, investor. Investor itu adalah pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafiditas, prospek, dan analisis lainnya. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau dividen, kepemilikan perusahaan, dan berdagang atau menjual kembali sahamnya.
Yang ketiga, lembaga penunjang mekanisme pasar modal. Ada underwriter, penjamin emisi, broker atau pialang, perantara perdagangan efek, dealer, guarantor atau lembaga penanggung, trustee atau wali amanat atau mewakili investor, securities company atau perusahaan surat berharga, investment company atau perusahaan pengelola dana, dan kantor administrasi efek. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Ada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Yang kedua ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau penanaman modal dalam negeri maupun PMA, penanaman modal asing, harus memperoleh izin dahulu dari BKPM. Yang ketiga, Departemen Teknis. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Ada lembaga-lembaga swasta. Yang pertama, notaris. Catatan yang perlu disahkan oleh notaris yaitu berita acara RUPS, keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan para pemegang saham, dan meneliti perubahan anggaran, dan lain-lainnya. Yang kedua, akuntan publik. Melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lainnya. Yang ketiga, konsultan hukum. Memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Yang keempat, penilaian atau appraiser. Untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva, seperti tanah, mesin-mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Yang kelima ada konsultan efek, bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Ada tahapan-tahapan dalam emisi. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu berusaha mengadakan RUPS. Yang kedua, penyampaian letter of intent, yaitu hasil rapat RUPS diajukan ke BAPEPAM ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran, yaitu memuat informasi mengenai data, manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan menjamin pelaksana emisi. Yang keempat, evaluasi dari BAPEPAM, yaitu BAPEPAM akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Dengar pendapat terbuka, yaitu mendengarkan pendapat secara terbuka yang diikuti oleh BAPEPAM, emiten, serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Yang kelima, pasar perdana atau primary market, yaitu setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana atau primary market. Sekian video pembelajaran mengenai pasar modal dari saya. Terima kasih.